Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Ainun Mutmainah dengan NIM 2222000034. Di sini saya akan menjelaskan salah satu topik mata kuliah Hukum Acara PTUN yang bertemakan membuat gugatan. Sebelum itu, kita harus mengetahui gugatan itu apa. Gugatan adalah suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang disebut dengan penggugat kepada pihak lain yang disebut dengan tergugat melalui pengadilan. Gugatan ini diajukan karena penggugat merasa hak atau kepentingannya telah dilanggar oleh tergugat. Nah, di sini ada dua syarat dalam pembuatan gugatan. Nah, pertama syarat material, yang kedua syarat formil. Syarat material itu apa? Syarat material itu merupakan persyaratan yang berkaitan atau materi yang harus dimuat dalam sebuah surat gugatan. Nah, syarat ini penting karena menentukan apakah gugatan tersebut dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Di dalam syarat material ini terdapat 3. Yang pertama ini ada identitas, yang kedua ada dasar gugatan, yang ketiga ada petitum. Nah, di dalam identitas, mari kita bahas. Nah, di dalam identitas ini ada 5 contoh identitas. Tapi identitas ini tuh maksudnya apa gitu ya? Identitas itu merupakan identitas lengkap kita atau dari pihak yang mengajukan gugatan ataupun yang tergugat. Nah, identitas ini meliputi nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, agama, status dan kewarganegaraan dan lain-lain. Kemudian, dasar gugatan atau posita. Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum antar pihak. Di dalam posita ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa. Maksudnya adalah uraian tentang peristiwa atau kejadian menjadi dasar timbulnya sengketa. Peristiwa ini harus dijelaskan secara kronologis dan detail sehingga dapat dipahami oleh hakim dan pihak lawan. Kemudian yang kedua, bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya sebagai uraian tentang adanya hak. Maksudnya adalah uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan tuntutan yang diajukan. Dasar hukum ini harus relevan dengan peristiwa yang terjadi dan dapat dijadikan landasan untuk membuktikan kebenaran gugatan. Nih, yang ketiga ada petitum. Petitum itu apa sih? Petitum itu merupakan bagian akhir dari sebuah gugatan yang berisi tuntutan atau permintaan konkret yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Nah, petitum ini harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan spesifik. Di sini ada 3 isi dari petitum. Petitum itu harus berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Kedua, petitum akan dijawab dalam diktum atau amar putusan. Dan yang ketiga, dalam praktiknya selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer juga disertai dengan tuntutan. Oke, maju ke syarat formil. Syarat formil itu adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk atau tata cara penyampaian suatu gugatan. Nah, syarat ini itu mengatur aspek teknis dari sebuah gugatan agar dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Kalau misalnya syarat formil itu tidak terpenuhi, maka gugatan juga dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Gitu maksudnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam syarat formil itu. Yang pertama itu tidak melanggar kompetensi atau kewenangan mengadili. Maksudnya itu kalau terjadi sengketa pertanahan, maka gugatan itu harus diajukan ke pengadilan negeri yang di tempat tanah itu ada gitu. Kemudian yang kedua, gugatan itu tidak mengandung error in persona. Error in persona itu artinya yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat. Jadi gugatan yang dianggap mengandung error in persona itu terjadi kalau alamat tergugat yang tercantum dalam gugatan itu nggak benar. Yang kedua, orang yang digugat bukanlah pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan. Contohnya ketika kita menggugat seseorang yang namanya itu mirip dengan tergugat sebenarnya. Maksudnya kita menggugat seseorang
Tapi yang kita gugat itu bukan orang yang kita maksudnya cuma namanya aja sama gitu. Kemudian yang keempat itu tidak melanggar asas nebis in idem. Maksudnya itu asas nebis in idem itu seseorang tidak dapat diadili dua kali atas suatu tindak pidana yang sama. Maksudnya itu kayak gini mungkin ya. Seseorang yang sudah pernah dihukum karena mencuri, kemudian digugat lagi atas kasus pencurian yang sama, itu tidak bisa. Oke, tadi ada yang kelewat, saya belum menjelaskan yang gugatan harus jelas dan tegas atau obscurable. Nah, maksudnya itu di sini gugatan harus dirumuskan dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Jika gugatan terlalu rumit atau ambigu atau tidak jelas, maka dapat dinyatakan obscurable dan tidak dapat diterima. Misalnya, gugatan yang menggunakan bahasa yang terlalu berbelit-belit dan tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan yang dituduhkan kepada tergugat. Itu maksudnya. Kemudian ini yang kelima, gugatan itu prematur. Nah, belum waktunya, maksudnya di sini tuh belum waktunya untuk menggugat, tapi malah kita menggugat gitu. Kemudian gugatan kedaluarsa. Gugatan kedaluarsa ini tuh suatu keadaan di mana hak untuk mengajukan suatu tuntutan hukum menjadi hilang karena telah melewati jangka waktu tertentu yang telah diterapkan oleh undang-undang. Sederhananya, jika Anda memiliki masalah hukum dan tidak segera mengajukan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hak Anda untuk menuntut secara hukum dapat gugur. Kemudian di dalam membuat gugatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada 3 ya. Yaitu, isi gugatan haruslah berdasarkan alasan atau fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya, gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Kemudian menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya dari awal hingga kesimpulan. Kemudian yang ketiga, pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat. Mungkin untuk ini bisa jelas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih.